Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu keberuntungan bagi kita bisa duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang duduk tersebut berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fi lillahi taala, maka duduknya tersebut mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu juga keberuntungan bagi kita perkumpulan yang semacam ini, yaitu kita ini sedang menabung untuk mendapatkan hasil nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menanam dan menumbuhkan satu pohon itu belum ditandakan berhasil, ataupun kita belajar sehingga berhasil itu juga belum dikatakan berhasil, atau mengajar begitu juga belum dikatakan berhasil, sampai berbuah pun itu juga belum dikatakan berhasil. Akan tetapi dikatakan berhasil yaitu tak kala dia tadi sudah memanen hasilnya apa yang dia tanamkan. Begitu juga kita di dunia ini, perkumpulan kita yang semacam ini tujuannya menabung supaya kita bisa meninggal dalam keadaan bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Berhasilnya seseorang di dunia ini yaitu tak kala dia meninggal bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Bagaimana orang tersebut bisa mengucap kalimat la ilaha illallah tak kala dia meninggal? Di antaranya tentu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ajarannya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga mengkaji Al-Qur'an, dan keempat bersolawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimahakumullah. Melanjuti kajian kita seperti biasa di dalam kitab Mughasyafatul Qulub, di dalam bab yang mana menurutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu ilmu yang kita duduk pada saat ini, di mana tempat di majlis ta'lim itu dianjurkan kita untuk duduk di dalam majlis tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra, bacalah wahai Muhammad, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang menciptakanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, membaca, yaitu salah satu kita menggali ilmunya Allah dan menggali ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lebih memahami lagi apa ajaran yang kita ikuti, yaitu ajaran agama Islam. Butuh pada saat itu orang ingin mengetahui agama Islamnya dengan benar, yaitu dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wal jahlu dhulumat, orang yang tidak mengetahui ilmu kegelapan bagi orang tersebut. Kalau kita lihat di dalam sabdanya Nabi, al-ilmu nurun wal jahlu dhulumat, diibaratkan kalau ada satu daerah atau satu tempat yang mana tempat itu sangat gelap gulita, tidak kate lampu, tidak kate apapun. Ingin menuju ke tempat ini, mungkin orang tadi bisa nyampak, mungkin dia nyasar ke tempat yang lain. Tapi tak kala orang tersebut memiliki, ada di tengah jalan itu ada lampu, akan sampai dia ke tempat ini. Dan begitu juga orang yang memiliki ilmu, dia akan sampai bisa mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu, maka dia zulumat, nambah gelap dan nambah gelap, yaitu nambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimahakumullah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang biasa kita baca kitab wiridnya itu Ratibul Haddad, beliau berkata bahwasanya aku ni heran orang di zaman sekarang ini. Itu zaman Imam Haddad jauh lama. Iya, beliau heran katanya dengan orang zaman sekarang ini, mereka itu lebih memahami di dalam urusan dunianya mereka. Tahu posisi bentuk bangun rumah ini ukurannya semacam ini, bentuk usaha ini yang semacam ini dan semacam ini, kata Imam Haddad. Tapi giliran urusan akhirat mereka banyak tidak tahu. Ditanya rukun solat ada berapa, mereka tidak tahu. Mereka ditanya furudul wudu ada berapa, mereka pun tidak tahu. Pembatalan wudu ada berapa, mereka pun tidak tahu. Di mana tempat niat solat, di mana tempat niat mandi wajib, mereka banyak tidak tahu. Tapi giliran urusan dunia mereka mengetahui. Inilah dikatakan oleh Imam Haddad di zamannya beliau, apalagi di zaman sekarang. Ya, alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang insyaallah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berharap tentu bisa dimasukkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti kajian kita di dalam kitab Ghasyafatul Qulub Al-Imam Al-Ghazali yang mana kita pernah kita bahas di bulan yang lalu di rumah terakhir, di rumah Dr. Andes Sastra bab amar ma'ruf wa nahi munkar, yang mana riwayat yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah berkata, begitu juga Imam Abu Bakar As-Siddiq pun pernah berkata. Dua, Imam Abu Dzar Al-Ghifari dan Imam Abu Bakar As-Siddiq, dua ini berkata, mengomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min jihadin ghairu qital musyrikin, apakah ada bentuk jihad selain kita memerangi orang-orang musyrik? Apakah ada bentuk satu jihad yang bisa selain memerangi orang-orang musyrik? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya Abu Bakar. Ada, wahai Sayyidina Abu Bakar. Ada. Inna Allah ta'ala mujahidina fil ardi afdalu minasyuhada. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada, wahai Sayyidina Abu Bakar, yaitu orang-orang yang berjihad di bumi Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kata Rasulullah, lebih afdal orang yang meninggal daripada mati syahid. Yang dimaksud mujahidin di sini orang yang mengajak seseorang amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, dan mengajak seorang untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Bahkan kehidupan mereka, kata Rasulullah SAW, ahya'un marzuqin, mereka itu hidup marzuqin, diberikan rezeki oleh Allah SWT, diberikan rezeki, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamshuna 'alal ardi, mereka semua berjalan di atas buminya, yubahillahu bihumul malaikah, Allah banggakan orang tersebut, orang yang mujahidin fisabilillah, menegak amar ma'ruf wa nahi munkar, Allah banggakan di hadapan para malaikat yang Allah SWT di langit. Allah banggakan nih loh, orangnya yang ngajak kebaikan dan mengajak seorang untuk mencegah kemungkaran, nih orang ini. Bahkan juga Allah SWT berikan kepada orang tersebut al-jannah, surga. Allah berikan surga sebagaimana surga itu seperti berhiasnya Ummi Salamah untuk Rasulullah SAW. Ummi Salamah itu kalau berhias untuk Rasulullah luar biasa. Surga juga dibikin oleh Allah SWT bentuk bagusnya seperti Ummi Salamah lagi berhias untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang amar ma'rufi wa nahi munkar. Faqala Abu Bakar, maka Sayyidina
Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wa man hum?" Siapa yang mujahidin fil ardh ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Wa man hum?" Siapa mereka itu semua ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-amaruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal muhibbuna lillah wal mabghuduna fillah." Kata Rasulullah SAW, orang yang dikatakan mujahidina fil ard, yaitu orang yang menegakkan amar ma'ruf dan menjauhkan seorang dari kemungkaran. Wal muhibbuna lillah, dan begitu juga orang yang memang cinta kerana Allah. Wal mabghuduna fillah, dan benci juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan mujahidina fil ard. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah Subhanahu wa taala, innal abda, sesungguhnya itu seorang hamba, liyakuna fil ghurafat, nanti itu seorang hamba tersebut yang amar ma'ruf wa nahi munkar akan mendapatkan satu kamar atau satu istilahnya ruang, yang mana satu ruang tersebut atau kamar tersebut memiliki di atasnya ada kamar lagi, dan di dalam ghurafat tadi di atas kamar tersebut merupakan kamarnya para syuhada. Di atas kamar dia tadi ada kamarnya para syuhada. Likuli ghurfa, di setiap kamar tersebut memiliki 300 pintu. 300 pintu, dan 300 pintu tersebut terbuat dari yakut, mutiara, zamrud, apalah istilahnya yang permata-permata yang indah-indah, yang mewah-mewah, yang cari orang sekarang dia. Itu kullu babin nur, pintu tersebut juga memiliki cahaya. Dan Allah juga Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang mujahidina fil ard itu liyatazawwad bi 3,000 hawra, bi 3,000 hawra. Allah Subhanahu wa taala akan nikahkan orang tersebut dengan 300 bidadari. Kita sikok di dunia besarnya ini. Nak galak tak dapat juga di dunia, itu nak mujahidi fil ard, dapat 300 bidadari. Sikok makin duit sekarang ni, berapa mahal sekarang? 25, 45 Nah, kalau nak kata buntu ya ini, amal ma'ruf wa nahi munkar, dapat 300 bidadari. Tidak makin bayar lagi saudara. Gratis. Qasid tarfi. Ain tidak pernah dilihat ketika di dunia, tidak pernah melihat kita bidadari ini. Ya, yang kamu katakan nengok bidadari, nengok alam cantiknya, budak ini perumpamaan budak ini kalah itu nanti dengan bidadari yang ada di akhirat. Kullama iltafat ila wahida minhum, kalau mereka menoleh kepada bidadari, taklah noleh lagi sudah. Anak situ tua ini tadi. Tak kalah balik lagi. Kalau kita kan nengok betina tengah awas, langsung buang air kita. Malu kan? Awas lagi awas lagi. Buang lagi air buang. Tapi ini ketika nengok bidadari, tak kalah lagi, tak ingat lagi orang itu. Bentuk kayaknya semacam ini. Itulah ketika orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mujahidina fil ard. Wa fil khabari, di dalam satu kabar Allah taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, amil tali amalan qad, wahai Musa, tolong kau kerjakan satu amalan baik untuk aku. Sikap amalan baik kata Allah. Musa, kau kerjakan satu perbuatan untuk aku. Sikap baik kata Allah Subhanahu wa taala. La ilahi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, sholaitu laka, aku ini sholat untukmu wahai Allah. Wa sumtu laka, dan aku berpuasa juga untukmu ya Allah. Kata siapa tadi? Nabi Musa. Wa tasaddaqtu li ajlika, dan aku bersedekah untukmu ya Allah. Wa sajadtu laka, aku sujud kerana-Mu ya Allah. Wa hamidtu laka, dan aku memujimu kerana-Mu ya Allah. Wa qara'tu kitabak, dan aku membaca kitab-Mu ya Allah, itu kerana-Mu, dan aku berzikir kepadamu ya Allah kerana-Mu ya Allah. Qala Allah Ta'ala, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar ungkapan oleh Nabi Musa alaihissalam tersebut? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, amma sholatu
Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, adapun salat kau itu falaka burhan, tanda bukti kau memang. Ya, kita ni Islam, tanda bukti kita Islam ni salat. Orang yang tidak salat perlu ditanyakan Islam apa itu? Ya, tandanya seorang itu salat, tandanya orang Islam itu salat. Kata Allah, salat memang tanda bukti kau salat tadi. Kau tidak salat ya sudah, urusan kau nanti. Ya. Wa amma shaum, dan adapun puasa falakal junnah, adapun puasa yaitu benteng bagi engkau wahai Musa. Ya, bukannya kalau ada orang yang belum menikah, belum nikah sama sekali, ya dengan puasa dianjurkan sunnah dengan puasa untuk mencegah hawa nafsu, mencegah syahwatnya. Wa amma shadaqah, dan adapun sedekah falakal billu, adapun sedekah engkau wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Ya, mendapatkan naungan sebesar kamu dengan sebesarnya kau sedekah, besar juga naungan. Sedikitnya kau sedekah, sedikit pula naungan itu. Ya, semakin besarnya sedekah tadi, maka semakin besar pula atau semakin lebarnya pula itu naungan tersebut. Wa amma tasbihu, dan adapun ucapan subhanallah engkau wahai Musa, falaka asjarun fil jannah, itu merupakan pohon. Nanti kau dapat pohon di surga bagi ucap subhanallah. Kan kemarin kita pernah bahas kan masalah rutib haddad di dalam syarah rutib haddad, bagi orang yang ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, itu dikatakan mengucap oleh Habib Abdullah bin Alwi Haddad syarahnya, barang saya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia akan mendapatkan satu pohon yang mana pohon tersebut tumbuh bibitnya dari ucapan kalimat subhanallah. Wa amma qira'atu kitabi, sedangkan kau membaca kitabku, kata Allah Subhanahu wa taala, falakah nurun, maka engkau mendapatkan bidadari. Kau baca kitabku kau dapat bidadari. Wa qusurun, dan mendapatkan istana. Wa amma dzikru, dan adapun engkau mengingatku, maka engkau mendapatkan nur, cahaya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawaban Musa itu terbantah. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ay amalin amiltali, kata Nabi Musa, amal apa? Fa ay amalin amiltali, ayo Musa, amalan apa yang kau bisa buat aku sih, amalan bela, kata Allah. Ayo amalan apa? Qala Musa, maka Nabi Musa AS nyegai pada dia, dullani ya Allah, dullani ya Allah, tunjuk tahu aku amalan apa? Ala amalin a'malu laka, amalan apa yang bisa aku amalkan supaya aku bisa mengamalkan amalan tersebut, perbuatan tersebut kepada engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala ya Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, hal walaita li waliyan qad, hal adaita li aduwan qad, fa'alima Musa an afdalul ulama anna afdalul a'mal hubbu lillah wal bughdu lillah wa li'adai. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau kamu seandainya menolong kekasihku, kata Allah. Ya, kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, tolong kekasihku. Ya, kekasihnya Allah orang yang ahli ibadat ya. Kemarin sudah dikasih tahu, amalkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, hal adai qala Musa walaita li waliyan qad, hal adaita li aduan, begitu juga kamu memusuhi orang yang memusuhi waliku, kekasihku, kata Allah. Kau musuh, jangan kau ikut kumpul sama mereka, jangan ikut serta sama mereka. Maka Ali Musa mengetahui langsung, oh tahu kamu anakku, yaitu alhamdulillah, cinta karena Allah, waqbulillah, benci karena mereka karena Allah Subhanahu wa taala, memusuhi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, begitu juga kita. Terus juga wa qalu Abu Ubaidah bin Jarrah, Imam Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, Allah taala, qultu ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, ayyu syuhada akram 'ala Allah azza wa jalla, wahai Rasulullah, syuhada yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, atau di sisimu, di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa ya Rasulullah? Ini Abu Ubaidah bin Jarrah nanya, maka
Rasulullah SAW menjawab, rajulun qama ila walin jair fa'amaruhu bil ma'rufi wa na'a 'anil munkari faqatalahu fa in lam yaqtulhu fa innal qalama la yajri 'alaihi ba'da dzalika wa in 'asha ma 'asha. Dikatakan orang yang paling mulia, syuhada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yaitu ada seseorang laki-laki atau seseorang siapapun yang mendatangi kepada pemimpin yang zalim dan mengajak pada mereka amar ma'ruf wa nahi munkar, terus orang tersebut dibunuh, maka orang tersebut dikatakan orang yang paling mulia daripada para syuhada. Kalau seandainya dia tidak terbunuh juga, dia terus masih dakwanya mereka orang tersebut amar ma'ruf nahi munkar, maka malaikat tidak lepas untuk mencatat kebaikan apa yang keluar dari anggota tubuhnya dan dari lisannya. Kalau dia hidup, ma'asya, kehidupan dia menjadi hidup yang indah. Wa qala Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berkata, rahimahumullah taala, qala Imam Hasan Al-Basri berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, afdalus syuhada, paling afdalnya syuhada ummati, dari umatku, kata Rasulullah SAW, rajulun qama ila imamin jair fa'amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari faqata 'ala dzalik fadzalika syad manzilatu fil jannah bainal Hamzah wa Ja'far. Ini dikatakan nih, kata Imam Hasan Basri, yang Masya Allah Imam Hasan Basri ini, beliau ini memiliki rumah yang mana rumahnya ini ibarat rumah susun gitu ya. Di atasnya orang kafir. Itu kamar mandinya itu kalau tidak salah mandi orang kafir itu netes ke rumah Hasan Basri. Tapi Hasan Basri tidak pernah menegur orang kafir itu, sehingga baru lama-lama ketahuan dewe, akhirnya orang kafir ini minta maaf, singkat cerita tadi ya. Walhasil ini bahwasanya Rasulullah SAW berkata, paling afdalnya syuhada umatku yaitu orang laki-laki atau seorang yang datang kepada pemimpin yang zalim, yang ngajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar dan terbunuh, maka kata Rasulullah orang tersebut nanti masuk surga, yang mana surga tersebut ada Hamzah wa Ja'far bin Abi Thalib. Atau Hamzah Rasulullah, yang pamannya Rasulullah, yang berani, yang memerangi orang-orang kafir dan meninggal, nanti kedudukannya surga bersama Hamzah wa Ja'far bin Abi Thalib. Terakhir di dalam bab ini, yaitu ada perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Yusha bin Nun. Imam Yusha, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Ini kata Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, muhliku min qaumika, aku ni akan menghancurkan dari golongan umatmu. Kata Yusha, kata Rasulullah, kata Allah SWT ngomong kepada Nabi Yusha bin Nun, aku akan menghancuri golongan dari umatmu. Arba'ina alfan min khiyarihim, mereka itu yang kuhancurkan 4.000 dari orang-orang yang terbaik dari golonganmu. Kata Allah SWT ngomong sama Nabi Yusha bin Nun, 4.000 wong yang terbaik dari golongan kau kuhancuri, kata Allah SWT. Wasittina alfan min syarihim, dan 6.000 dari orang-orang yang jelek dari tingkah laku umatmu. Faqala, maka Yusha bin Nun berkata, haulai asyar, ya mungkinlah mereka orang-orang yang buruk ya Allah. Habalul akhyar, bagaimana orang-orang yang baik engkau bisa hancurkan ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innahum lam yaghdubu li ghadabi wa akalahum asyaribuhum. Mereka itu memang baik, tapi mereka itu tetap tidak benci karena aku tidak kate. Tetap ngumpul sama mereka, makan sama mereka, minum sama mereka, tidak benci sama mereka yang tidak senang kepada yang benci sama waliku. Dia tetap makan bareng sama mereka, minum sama mereka, aja mereka juga tetap dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala itu 10 menit tentang bab yang ke-15 di dalam amar ma'rufi wan nahi munkar. Masuklah kita ke bab yang ke-16. Yang di bab yang ke-16 ini yaitu al-babus sadis asar. Bab yang ke-16 fi adawati syaitan, di dalam memusuhi syaitan atau bermusuhan dengan syaitan atau membarangi syaitan. Yajibu 'alal mu'min, wajib bagi seorang yang beriman, ayyuhibbal ulama'a, untuk cinta dengan para ulama yang benar-benar ulama, wassulaha, dan orang-orang yang baik.
Dan dianjurkan oleh Imam Ghazali mujalasatuhum, untuk duduk sama mereka. Diusahakan duduk sama mereka, duduk sama ulama, duduk sama orang soleh, duduk sama orang-orang baik. Tujuannya apa? Supaya bisa kita tanyakan tentang ilmu agama. Coba kau duduk sama orang yang nakal, tidak mungkin yang dibahas ilmu agama, mungkin diajarkan yang lain. Duduknya sama ulama juga duduknya itu mengkoreksi mendiri kita, apa di kekurangan dalam diri kita. Duduknya sama ulama yaitu dikatakan pandangannya ulama itu luar biasa. Apa yang kita harapkan duduk sama ulama, duduk sama orang-orang yang baik, itu sebenarnya bukan istilahnya, mohon maaf, bukan berebut untuk mencium tangannya mereka. Yang punya guru Habib Taufik bin Husain, Habib Taufik bin Abdul Ghani bin Husain Asgar, itu kalau seandainya ada tamu dari luar negeri atau dari Hadramaut, dari manapun, bergumpul, jangan memaksakan diri untuk merebut salaman sama dia. Kita memandang mereka itu sudah cukup untuk mengoreksi diri mereka. Tak kalau kita memaksa, kasihan, nanti menyakiti mereka. Iya, jadi memandang mereka, duduk sama mereka itu sudah bukti sama kita, bukti kita cinta sama mereka. Bukan nak merebut, cak lama aku bisa salaman sama dia. Sayang tamu ini dari Hadramaut atau tamu dari luar negeri, tidak. Kalau memang ada kesempatan pas di hadapan kita, tidak salah gitu untuk salaman. Iya. Karena di waktu di zamannya di pondok itu sering kamu Hadramaut datang gitu. Tidak pernah dari kalangan pondok pasti dinasihat Ustaz, tidak ada yang boleh salaman. Seringnya Ustaz pagi ngomong tidak ada yang boleh salaman. Cukup sudah. Gitu. Bukan yang tidak boleh salaman nanti ya. Tetap kita kalau memang memungkinkan, pahami ya, itu ibarat tuh. Tidak memaksakan kita. Kita cinta sama mereka sudah cukup. Ayyuhibbal ulama wasulaha. Cinta pada ulama dan orang-orang yang baik. Bahkan orang-orang dahulu mereka itu sering mengajak anak-anaknya mereka itu untuk duduk adil di dalam mengajak anak-anaknya mereka kepada para ulama ataupun keluarganya, baik ulama tersebut sudah meninggal ataupun sudah belum meninggal. Penting. Kalau sekarang kan repot, banyakan dibawa anaknya tersebut untuk tamasya, tidak kata sama sekali untuk berziarah. Tidak apa-apa berjalan, tapi tetap juga kita duduk sama ulama, berziarah sama mereka. Terus juga selain kita minta sesuatu pertanyaan kepada mereka, begitu juga kita juga dapatkan, walaupun kita tidak bertanya kepada mereka, duduknya kita sama mereka, kadang-kadang mereka memberikan nasihat kepada kita. Ya, memberikan nasihat kepada kita, ngajak kita untuk mendahulukan amalan perbuatan yang buruk. Itu pentingnya kita dari duduknya sama ulama. Dan begitu juga keberkahan dari kita kepada ulama, sebisa mungkin cak mana kita bisa tadi mendapatkan apa yang kita bisa memberikan kepada ulama tersebut, yang sesuatu yang indah. Tak kalau ulama tersebut mengucapkan terima kasih, doa itu luar biasa. Itu dianjurkan juga kepada kita sekalian semua. Kalau ada orang yang memberikan kepada kita, doakan orang yang anjur. Doakan mudah-mudahan kau sehat, panjang, mudah-mudahan diberkahi. Memang dianjurkan itu. Ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, dianjurkan kita mendoakan mereka, bukan hanya lembek sudah. Tapi dianjurkan mendoakan kepada mereka, pada orang yang memberikan tersebut. Dan terus juga wa yattakhidz asy-syaitana aduwan, jadikanlah syaitan tersebut sebagai musuh kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuhnya kalian. Maksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ini ayat 6 ini, fa'aduhu bi ta'atillah. Gimana cara bermusuhan dengan setan? Taat kita. Itu sudah dikatakan sudah musuhan. Ya, ibadahnya kita sama Allah, ngikuti Rasulullah, itu sudah dikatakan musuhan sama setan. Ya, sudah ngajak musuhan sama saya. Wala tuti' fi ma'asillah. Jangan kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ala hadarin. Dan beliau juga menganjurkan kepada kita Imam Al-Ghazali, hendaknya kalian semuanya berhati-hati minhu,
dari tipu daya syaitan. Fi jami'i ahwalikum, dari semua keadaan kalian. Hati-hati. Ya, dari semua keadaan kalian, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan waktunya pagi atau sore, malam, jangan ditipu. Aku kendoso, aku kaget bela, aku siang minta maaf sama itu beh. Diondo-gondo, gitu sore beh, hati. Itu semua angan-angan tersebut, angan-angan dari syaitan. Fi jami'i ahwalikum wa af'alikum, dan hati-hati pula dari perbuatan kalian. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wa agaidikum, dan akidah-akidah kalian min samimi qulubikum, dari lubuk hati kalian. Kenapa? Di sini akan ada babnya dipanjang di sini, bahwasanya lubuk hati kita ini tempatnya setan yang ketujuh setan pertama kali nak nyerang itu di hati. Ya, hati inilah kena kalau bisa keadaan kita berubah, yang mana dulu bahaya jadi dulu akidah kita ahli sunnah wal jamaah mungkin keluar, mungkin perbuatan kita seluruh sadar solat 5 waktu udzur menjestalim bisa berubah. Di sini anak lontarkan sedikit, ibarat hati itu seperti benteng. Hati itu diibaratkan benteng otomatis kalau dibuat untuk dijaga. Dibuat untuk dijaga untuk apa? Jangan sampai musuh tadi menyerang. Rumah kita kunci supaya maling enggak pacak masuk. Iya, ini hati benteng. Siapa musuhnya? Supaya wasyaitan. Setan itu musuh kita. Makanya hati ini benteng kita, jangan sampai setan itu musuh kita bisa masuk dalam hati kita. Yuridu ayyadkhulal hisin. Itu setan beringin untuk masuk kepada benteng kita. Nak dikuasainya, nak dimiliki hati kita. Dia tidak baca. Setan ini tidak bakal mampu untuk masuk benteng kita selama kita bisa menjaga benteng tersebut. Nah, makanya walhasil ada pintu-pintunya dari mana setan itu bisa masuk, nanti insyaallah itu akan sembuh. Terus melanjutkan di sini Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membuat garis. Rasulullah SAW membuat garis. Wa qala hadhihi sabilullah. Dan Rasulullah ketika membuat garis, ini jalannya Allah. Kata Rasulullah, ini jalannya Allah. Tsumma khattahu tutan an yamin. Kemudian Rasulullah memberikan garis lagi di sebelah kanan. Sebelah kanan diberi garis lagi oleh Rasulullah. Terus lagi wa an shimalihi. Begitu juga di sebelah kiri digarisi oleh Allah Rasulullah SAW. Tadi sudah pertama kali Rasulullah garis di tengah, ada sabilullah. Ini jalannya. Terus di sebelah kanan, ini digariskan juga sebelah kanan. Di sebelah kiri pun dibikin garis. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, hadhihi subul ala kulli sabilin min hasyaitan yad'u ilaih. Ini jalan. Muhammad adi subul, ini jamak dari sabil. Ini jalan-jalan kata Rasulullah. Banyak jalannya syaitan. Subul itu jamak dari sabilun, sabil satu jalan. Ini jalan-jalan ala kulli sabil, atas jalannya syaitan yang ngajak pada kalian. Ketika kalian belok kanan, belok kiri, maka kalian akan belok syaitan. Tapi ketika kalian lurus akan selamat. Ketika kalian lurus akan selamat kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat Quran, tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Maka kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, ini jalanan aku. Maksudnya jalanku mah jalannya Allah. Jalannya Allah. Ini jalanku yang lurus kata Allah. Fattabi'u, ikutilah kalian kepada jalannya Allah. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian ke jalan-jalan. Maksudnya jangan ke kanan, jangan ke kiri. Sudah kalian lurus ke syaitan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini kepada kami bahwasanya jalan-jalan syaitan itu sangat banyak sekali. Jalan-jalan syaitan sangat banyak. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad isya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana rahibu fi Bani Israil, bahwasanya ada seseorang yang ahli ngobati lah ibaratnya dia, atau orang yang ahli ibadah. Kalau orang Islam ini mungkin diibaratkan apa? Orang yang khair. Kalau orang Kristen apa? Pendeta
Ibaratnya seperti itu. Fi Bani Israil, di Bani Israil. Ini itu segala nak dikatakan pendeta atau seorang ustaz tersebut. Diceritakan riwayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana rahib, kalau rahib di sini arti pendeta. Di Bani Israil ada sana. Ya. Di Bani Israil fa'amida syaitan. Maka ini syaitan ingin mencari kesalahan siapa tadi? Pendeta tadi. Pendeta ada juga lurus kan, kuat dengan ibadahnya kan. Diajak maksiat kadang-kadang nak galak, namanya pendeta. Di cak mano dicari tidak pacak-pacak dia. Tidak pacak-pacak dia. Ya. Walhasil ila jariyah, maka dia ngayu dengan sikok perempuan. Sikok perempuan ini fakhanaqaha, disakiti oleh setan perempuan tadi, diibarat dicekek oleh setan. Dicekek. Wa alqa fi qulubi ahliha, maka setan tadi membisikkan hati dari keluarganya tadi. Keluarganya dari perempuan tadi yang sakit dibisiknya. Anda wa'aha inda rahib, obatnya itu ada sama pendeta itu nah, atau seorang ulama atau seorang ustaz itu nah. Itu ada obatnya sama dia kalau kau nak ngobati. Fa'atau biha, pergilah kau sana. Fa'atau biha, maka pergilah mereka semua ilai menuju rahib tadi atau ustaz atau pendeta tadi. Fa'aba, sudah sampai di tempat pendeta tersebut atau seorang ustaz tadi menolak, tidak nolak juga. Aku tidak galak, balik beh, sudah kaget sembuh. Sakit kau sehat, balik. Tidak galak. Dia ayo sampai dia ngimo, kok ayo sampai pendeta atau ustaz tadi ngimo perempuan tadi. Walhasil diterima, dipaksa diterima oleh pendeta dari rahib tadi atau ustaz tadi. Walhasil itu falamma kana innahu liyu'ajjil hatahu syaitan. Tak kala sudah sampai di sisinya rahib, dia di sisi rahib tersebut, perempuan tadi sudah duduk bareng sama rahib itu berduaan. Sudah. Ketiganya syaitan. Ketika lagi ngobati syaitan bisikkan, menghiaskan perempuan tadi dengan istilahnya lanang tadi bisa ngawas perempuan tadi yang bau jadi cantik. Tengoklah kamu yang duduk berdua ni kadang-kadang kita jingok tinonya bau lanang belakang. Wih, gila tak salah milih apa lanang ni. Ngapa ketika dia sama setan tino tadi jingok cantik tadi. Dia sih oleh setan. Walhasil akhirnya akhirnya melakukanlah sesuatu yang haram. Hamillah seorang perempuan tadi, hamil fawaswasa ilaih. Akhirnya rahib tadi bingung, macam mana ini tino ni hamil, habis nama aku hamil anak aku peluk ni repot ini. Gogok nama aku lah bagus ni, terkenal nama aku ini. Bingung ni. Wa qala al-an ya'tika ahluha. Maka setan tadi mesej pula keluarga, cuba kau sudah sekali jenguk anak perempuan kau datang ni. Apa kabar ini anak perempuan kau ni? Sehat apa tidak? Sembuh apa tidak? Kau masih sakit? Wa taftadihu faqtulha. Maka Allahumma shalli Muhammad, si setan tadi mesej ke yang rahib tadi. Macam mana cara akhirnya dibunuh, perempuan tadi dibunuh. Fa'in saluka, lagi kalau sebenarnya dibesek, kalau seandainya kau ditanya, kata setan tadi, ngomongnya meninggal. Nih, tinggal karena penyakit tadi. Wah, datanglah keluarganya tadi, singkat itu masih berapa nih? Pak Om santai buat tempat mandi ya. Kalau ini cepat ini nih. Faqatala wa dafnah, keluarga yang ketika keluarganya datang, oh itu meninggal sudah, anak kau meninggal sudah aku kuburkan. Fa'ata syaitan ahluha. Waswasa ilaihim, maka keluarga setan aja datang lagi kepada keluarga perempuan dibikin waswas. Dibikin waswas. Ini coba dulu tanya dulu di mana dia kuburkan. Di mana? Tanyanya. Kalau memang dia meninggal kau kuburi di mana? Akhirnya ditanya fasaluhum, maka keluarganya tadi nanya kepada rahib tadi, kepada pendeta atau seorang ustaz tadi, anha dari anak perempuannya tadi. Faqala, maka kata si rahib tadi, kata pendeta tadi atau seorang ustaz tadi, matat meninggal. Sudah meninggal anak kau. Fa akhabuhu liyaqtulhu bima fa'atu syaitan. Cuba di mana letaknya tadi, dijawablah, diletakkannya di belakang, diperiksa mendapatkan sesuatu yang istilahnya tadi kejadian-kejadian tersebut dan hal-hal yang terbunuh. Walhasil Allahumma shalli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam kisah ini setan tadi membisikkan, maju kau, tak mana. Kalau ini sampai ketahuan, kau dibunuh. Singkat sebelum ketahuan tadi kau dibunuh nih. Lebih baik kau main aku deh. Tahu tak kau? Kata setan, annalladzi khanaqtu, aku yang bikin sakit Tino ni, aku. Wa annalladzi alqaitu fi qulubi ahliya, dan aku juga yang membisikkan hati-hati keluarganya. Berarti ni, kau
Sama Ustaz atau pendeta, kalau kau taat sama aku, tanju, kau selamat. Kau melok aku kata setan tadi, kau selamat. Kau selamat. Wa ukhalizuka minhum, dan aku akan membebaskan kau dari mereka, tidak akan ngejar kau sudah. Tidak bakal ngejar kau. Allah kata Wahid tadi nanya di mana caranya? Caranya semacam mana? Supaya aku selamat dari mereka. Bimana? Qala usjud li sajdatain. Kata si iblis tadi, kata syaitan tadi, kau sujud sama aku 2 kali deh. Sujud sama aku 2 kali. Sujud sama aku 2 kali. Fa fa'ala. Bingung posisi ustaz tadi melihat aku nih terkenal orang yang ahli ibadah, ahli ngobati, bagian doakan walhasil semacam itu, bingung jangan. Boleh buatlah. Aku ngakukan itu lagi habis obat kali. Fa fa'ala. Mengakukan mereka. Siapa tadi? Wahid tadi. Tadi melakukan perintahnya syaitan. Faqala lahu syaitan, ketika dia sudah sujud 2 kali sama syaitan tadi ngomong inni bari'um minka. Nah, aku bebas dari kau, aku tidak melok-melok. Aku tidak melok-melok urusan kau Aku tidak melok-melok ini urusan kau nih. Aku tidak melok-melok sudah. Kau sujud sama aku. Fa huwallazi qala Allah Ta'ala kama dzal syaitan qala insa ufur famama inni bari minka, sesuai dalam firman Allah melepaskan diri itu syaitan dari mereka. Tak kala dia tadi sudah melakukan sujud 2 kali, maka meninggallah itu seorang ustaz tadi atau pendeta tadi. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akidah kita kuat, keadaan kita kuat,